Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Ani Mulyani, Kepala SMP Alfa Centauri Kota Bandung. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan best practice yang telah dilakukan sebagai Kepala SMP Alfa Centauri Bandung dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, tepatnya untuk tahun pelajaran 2020-2021. SMP Alfa Centauri beralamat di Jalan Palasari nomor 9, mempunyai visi to be the finest school in the world dan misi Taka Cerdas Kreatif. Dalam membangun karakter siswa, SMP Alfa Centauri memiliki target membentuk dan membimbing siswa-siswi untuk memiliki 7 karakter ALSEN, yaitu jujur, bersih dan rapi, mandiri, disiplin, tangguh, sopan dan santun, serta bermanfaat. SMP Alfa Centauri Bandung memiliki jumlah siswa sebanyak 327 orang, yang terdiri dari kelas 7 sebanyak 110 siswa, kelas 8 110 siswa, kelas 9 107 siswa. Adapun tenaga pendidik dan kependidikan yang bertugas di SMP Alfa Centauri Bandung terdiri dari guru mata pelajaran sejumlah 33 orang, guru BK 2 orang, 1 orang psikolog, guru pendamping untuk program inklusif 6 orang, tata usaha 5 orang, tenaga perpustakaan 1 orang, 3 orang caraka, serta security 4 orang. Laporan best practice yang akan saya sajikan dimulai dengan paparan infrastruktur, dilanjutkan dengan pengelolaan pembelajaran jarak jauh, kemudian yang ketiga capaian prestasi siswa, yang keempat tentang pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan, kewirausahaan, dan terakhir berkaitan dengan pengembangan diri. Pemaparan best practice yang pertama saya awali di bidang infrastruktur. Pembenahan infrastruktur yang dilaksanakan di SMP Alfa Centauri Bandung dalam kurun waktu 1 tahun terakhir yang merupakan program pembangunan adalah meliputi pembangunan saluran pembuangan air dari aula, pembuatan area khusus bak sampah, kemudian selain program pembangunan, ada pula beberapa renovasi yang meliputi renovasi ruangan tata usaha dan pemugaran tembok teras depan ruang kelas. Untuk program perawatan meliputi perawatan kebersihan seluruh ruangan dan area sekolah oleh Caraka di bawah koordinasi Wakasek Sarpras. Kemudian ada program inventarisir, yaitu inventarisir barang-barang fasilitas sarana sekolah dan penggunaan sistem informasi manajemen berupa pemanfaatan website sekolah dan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube sebagai portal resmi terkait informasi dan berita seputar SMP Alfa Centauri. Kemudian, pengelolaan infrastruktur yang berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 adalah yang pertama, penyemprotan desinfektan secara berkala di lingkungan sekolah. Yang kedua, penerapan protokol kesehatan. Pihak sekolah memberikan himbauan dan ajakan bagi setiap pengunjung untuk bersama-sama memutus mata rantai COVID-19 ini dengan penempatan spanduk di gerbang utama masuk dan pamflet X-banner cegah COVID-19, penyediaan wastafel dan sabun serta hand sanitizer di tempat yang strategis. Bagi setiap pengunjung, guru, karyawan, atau tamu yang akan hadir ke sekolah harus melewati tahapan protokol kesehatan yang ketat, yaitu cuci tangan menggunakan sabun, dicek suhu tubuh dengan termogan oleh security, memakai masker dan tidak berkerumun. Dan yang berikutnya adalah pembuatan ruangan studio penunjang PJJ
pembaharuan perangkat server ruang IT, dan peningkatan kecepatan akses jaringan internet kabel optik. Pemaparan best practice berikutnya adalah tentang pengelolaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 15 Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2020, tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Untuk menunjang PJJ yang bermutu, Yayasan Takwa Cerdas Kreatif menerapkan penggunaan Learning Management System di unit-unit sekolah Alpha Centauri, termasuk di SMP Alpha Centauri. Sebagai platform utama penunjang kegiatan PJJ di lingkungan Alpha Centauri, dipilihlah LMS Canvas karena dapat diakses melalui berbagai perangkat, dinilai mampu menyediakan dan memfasilitasi fitur-fitur pembelajaran berbasis e-learning, serta mampu diintegrasikan dengan aplikasi pembelajaran lainnya. Melalui LMS Canvas ini, pelaksanaan kegiatan PJJ dapat dilakukan dengan lebih interaktif, intuitif, Intisel. Ya enggak, sel-sel Bu. Betul. Jaringan dermis terdiri dari sel-sel yang melapisi bagian tubuhan paling luar, disebut epidermis. Biasanya epidermis tertutup oleh lapisan kutikula. Lapisan kutikula mengandung lilin. Epidermis berfungsi untuk melindungi tumbuhan, mengurangi penguapan air, dan mengatur pertukaran udara. Memudahkan guru, siswa, dan orang tua dalam melakukan dan memonitoring progres kegiatan belajar mengajar, nilai, keaktifan mengikuti materi, kuis, dan assignment lainnya. Untuk memastikan kegiatan PJJ ini dapat berjalan dengan baik, langkah awal yang dilakukan sebelum memasuki tahun pelajaran 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sosialisasi awal LMS Canvas, yaitu pengenalan dan pelatihan kepada guru, serta melakukan kelas trial dengan siswa secara daring. 2. Sosialisasi penggunaan LMS Canvas sebagai platform utama penunjang kegiatan PJJ kepada orang tua secara daring. Yang ketiga, MPLS secara daring. Dengan digunakannya LMS Canvas, diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, sebagaimana amanat Kemendikbud dalam Surat Edaran tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 tadi. Evaluasi pembelajaran dilakukan tiap minggu melalui pertemuan rutin guru setiap pekan pada program Sharing is Caring. Untuk pelaksanaan AKM, telah dilaksanakan simulasi pada siswa yang dilakukan secara daring. Pemaparan best practice yang ketiga yaitu mengenai capaian prestasi siswa. Di samping penyesuaian kurikulum di masa pandemi COVID, di bidang kesiswaan juga dilakukan penyesuaian beberapa program, seperti penyesuaian pada program pembiasaan tilawah pagi, literasi, sholat duha, isian lembar mutabaah, ekskul, kegiatan sharing session dengan alumni, dan juga keikutsertaan siswa dalam berbagai kompetisi atau lomba. Semuanya dilakukan secara daring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, siswa-siswi Alpha Centauri masih dapat berprestasi walau dalam kondisi pandemi ini, yaitu juara olahraga di bidang taekwondo, silat, dan panahan. Pemaparan best practice berikutnya yaitu mengenai pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Di masa pandemi COVID-19, supervisi guru dan tenaga kependidikan di Alpha Centauri tetap kami lakukan dengan berbagai penyesuaian
dan digital tool yang disiapkan, diantaranya supervisi asynchronous learning untuk melihat sejauh mana guru mempersiapkan bahan ajar pada LMS Canvas, dan supervisi synchronous learning melalui pemantauan pembelajaran video conference aplikasi Zoom. Menjawab tantangan supervisi di masa pandemi, sekolah menggunakan instrumen dari kedinasan yang terlebih dahulu dikembangkan di tim Quality Assurance di yayasan. Adapun bentuk tindak lanjut dari peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, diantaranya dengan mengikut sertakan guru atau tenaga pendidik pada webinar dan diklat, baik yang diselenggarakan oleh yayasan sendiri maupun yang diselenggarakan di luar yayasan. Pemaparan best practice di bidang kewirausahaan. Di bidang kewirausahaan, dalam rangka menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada diri sivitas akademik SMP Alpha Centauri, dilakukan melalui kegiatan-kegiatan inovasi, kreatif, dan berkarakter, seperti diantaranya adalah kerjasama dengan LMS Canvas sebagai platform utama penunjang kegiatan PJJ, IHT Mandiri, MPLS, Porseni, kegiatan parenting, kegiatan Baksos bekerja sama dengan POMG, English Class, Tahsin, Sharing is Caring, kajian studi pemikiran Islam, Munakosya, dan Reading Challenge. Selain menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Alpha Centauri, saya juga diamanahi sebagai koordinator dalam penyusunan beberapa program Yayasan Takwa Cerdas Kreatif, yaitu yang pertama, memimpin perumusan revisi ketentuan umroh untuk sivitas Alpha Centauri. Yang kedua, memimpin perumusan persyaratan bagi siswa SMP Alpha Centauri untuk penerimaan siswa baru ke SMA Alpha Centauri. Yang ketiga, memimpin perumusan jalur undangan atau program Alsen All Star bagi siswa Alpha Centauri mulai dari jenjang SD ke SMP, kemudian juga bagi siswa SMP ke SMA. Kemudian, saya juga mengikuti webinar-webinar yang diselenggarakan, baik yang berhubungan dengan pendidikan maupun yang berhubungan dengan teknik komunikasi. Demikian paparan yang bisa saya sajikan. Semoga dapat menjadi gambaran kinerja Kepala Sekolah SMP Alpha Centauri dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.